karena khususnya di zaman ini yang banyak sekali godaan, syubhat dan syahwat, kita memerlukan pagar yang kuat, yaitu ilmu dan kekuatan amal. Ilmu menyelamatkan kita dari syubhat, amal menyelamatkan kita dari godaan syahwat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang sentiasa hendaknya tak putus-putus lisan kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan mendapatkan di akhirat syafaatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimanallah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian Kitab Ushulul Iman bi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Masih dalam pembahasan Al-Iman bil Malaikah, yaitu babu au fasl wadhaiful malaikah, yaitu tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat. Kita terakhir kemarin sampai pada tugas malaikat maut. Wa minhum al-muwakkal biqabdil arwah. Di antara malaikat itu ada yang ditugaskan mencabut nyawa, yang disebut juga dengan malaku al-maut, malaikat maut. Kemudian kita lanjutkan, wa minhum al-muwakkal bil jibal. Di antara malaikat itu ada yang ditugaskan mengurus gunung-gunung. Jadi semuanya ada yang bertugas di situ. Dia tidak perlu lagi antum mencari penunggu, pemegang kunci gunung. Seperti dulu ada Mbah Allah musta'an, pemegang kunci, akhirnya dia sendiri hangus, tewas di situ. Tapi kita mengimani ada malaikat. Waqad warada dzikruhu fi hadits khuruj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif atau ila ahli Taif. Ini disebutkan dalam hadis tentang kisah Nabi pergi khuruj. Nabi pergi ke Taif berdakwah. Fi bidayatil bi'tsah. Di awal-awal diutus jadi Rasul. Wa da'watihi iyyahum, dan bagaimana Nabi berdakwah mengajak mereka, wa adam istijabatihim lahum. Mereka pun menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, penolakan demi penolakan terhadap dakwah kebenaran itu memang sudah sunnatullah. Ya, sunnatullah. Yang pembawa pertama yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak. Padahal beliau itu terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan ketulusannya, terkenal dengan amal-amal kebajikannya, tidak ada cacatnya. Tapi ketika beliau yang menjelaskan pun ditolak orang. Padahal beliau afsahu al-Arab, orang Arab yang paling fasih, yang paling pandai menjelaskannya, pandai memilih kata-kata yang terbaik. Tapi ternyata bagi mereka tidak jelas juga. Jadi masalahnya hilang patut dek K7.
Jadi yang mereka inginkan dakwah itu menurut yang mereka sukai, sesuai dengan pikiran dan perasaan mereka. Lalu Nabi membawa yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan keinginan mereka. Oleh itu mereka tolaklah dakwah Nabi SAW. Makanya di saat pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW sepanjang masa mendakwahkan apa yang didakwakan oleh beliau, mereka pun sering juga ditolak. Sering juga ditolak. Imam Asy-Syafi'i mengalami, Imam Ahmad mengalami, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengalami dengan murid-muridnya. Dan sampai hari ini di masa mutaakhir ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut dengan gembong Wahabi itu, dakwanya tidak lain tidak bukan adalah memurnikan kembali ajaran Islam seperti dibawa oleh baginda Nabi SAW, yang ditafsirkan oleh Nabi SAW bagaimana keadaannya saat itu, meniru apa yang ada di zaman Nabi SAW, bukan mengambil hadis Nabi lalu ditafsirkan sendiri. Ya, misalnya ketika orang meninggal misalnya, lalu dibacakan dibacakan Yasin misalnya. Ada kemarin jemaah nanya, Ustaz, kan Ustaz bilang tadi di zaman Nabi itu beliau masih hidup, istrinya meninggal 2 orang di masa beliau masih hidup. Nah, ada enggak Nabi melakukan yasinan? Apa istilahnya itu, memperingati apa? Iya, tahlilan untuk mayatnya, untuk istri Nabi. Tentu bingung Ustaz jawabnya kan? Berarti kalau jawab iya, mana dalilnya? Kalau dikatakan tidak, berarti untuk apa dibuat? Berarti enggak ada tahlilan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kemudian banyak sahabat yang meninggal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jangan diambil dalil bahwa afdhaluz zikri la ilaha illallah. Ya betul, Nabi yang katakan memang zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Betul, kita semuanya harus memperbanyak membaca la ilaha illallah. Jelas ya? Tapi Nabi tidak menjadikannya sebagai acara kematian. Sebab istrinya mati di zamannya, kemudian pamannya mati kan, bukan Abu Lahab. Abu Lahab jelas tidak mungkin tahlilan orang. Ya tidak mungkin. Walaupun ada juga yang berdalil dengan mimpi tentang Abu Lahab. Nah. Jadi mengembalikan Islam itu seperti zaman Nabi alaihissalatu wassalam, bukan Islam yang dipenuhi dengan syubhat. Kan tadi memang afdhaluz zikri la ilaha illallah, betul itu, tidak salah, memang harus banyak. Tapi apakah Nabi melakukannya tahlilan itu? Tidak. Sebagai kemudian Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, betul. Tapi berapa kali Nabi mengirim Al-Fatihah kepada arwah yang sudah meninggal? Kalau ada yang buat berarti kan penafsiran belakangan. Nah, Syekh ingin mengembalikan seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kadang-kadang tuh ditolaklah kalau seperti zaman Nabi ditolak. Tapi kalau ngaku ikut Nabi tapi jalannya jalan lain, itu baru diterimanya ikut Nabi tapi jalan lain, tidak jalan yang ditempuh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Masuk qalulah itu asli al-sunnah itu. Ahli al-sunnah. Tapi yang istiqamah di atas sunnah
Ahlussunnah KW. Nah, itu. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Nabi SAW pergi ke Taif dengan harapan di sana kan paman-paman sesusuan, abang-abang sesusuan, kakak-kakak sesusuan, bibi-bibi sesusuan. Mudah-mudahan mereka juga kasihan dan mau menerima dakwah. Ternyata lebih sangar lagi rupanya. Lebih sangat lagi, saudaramu senasab aja nolak dakwahmu, apalagi yang sesusuan. Jadi memang kalau diharapkan diterima oleh semua keluarga, baru kita dikatakan benar dakwahnya. Tidak ada nabi yang langsung diterima oleh keluarganya semuanya. Sebagian beriman, sebagian tidak. Itulah contoh nabi pertama aja, Rasul pertama siapa? Nuh alaihissalam. Istrinya tidak mengikutinya, anaknya tidak mengikutinya. Sah? Jelas? Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat. Nah, Nabi ketika ke Taif ditolak dakwahnya oleh orang Taif. Sampai dilempari dengan batu, berdarah tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi suwo uang nan apa namanya? Nan apa istilahnya? Nan nena apa? Yang bongak-bongak alang. Nan bongak-bongak alang untuk menyorang-nyorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa disuruh orang bongak-bongak alang, memang tu niru cara aja. Jadi ada memang disuruh bongak alang dia bibiti satu dia ambongnya ya, moncanya siap. Nah, kan satu ni mau bungku ya bungku ya orang. Akhirnya subhanallah. Nah, ini cara jahiliyah memang, cara jahiliyah. Ini kalau cara Islam dalam dakwah membantah hujjah dengan hujjah, membantah hujjah dengan hujjah, dalil dengan dalil, amal dengan amal, keyakinan dengan keyakinan, bukan dengan merendahkan, bukan dengan mencemooh, bukan menyorak-nyorakkan, bukan dengan mempersekusi, bukan memprovokasi, bukan demonstrasi. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nampaknya cara-cara jahiliyah itu tetap dilakukan orang sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, waktu itu Nabi berjalan seperti yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tak sampai Nabi semacam ini, linglung Nabi dibuat. Ya, datang dari Mekah ke Taif tu dokek jauh. Alam mana sampai tak jauh anu dah, sekitar 78 kilo je. Kalau jalan kaki dari Siko ke mana tiba dia tu? Dari Siko ke Silam tu dia. Lampau dah lah. Di mana timur? Bagi nampak kan 60 saya. 60 rantau lah. Bahkan sampai ke rantau. Berjalan atau naik untuk kokin. Panik tak ya? Kalau lady ahlan wa sahlan jangan kita hilang panik dia. Tapi ketika di sorang-sorang, di buru, di lantiang, namanya anjang uang enggak bongak lu. La ilaha illallah. Sungguh terlalu. Sungguh terlalu orang jahiliyah itu kaum muslimin muslimat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi itu yang dialami baginda Nabi alaihissalam sampai beliau ke satu tempat. Nah, di saat itu fa iza ana bi sahabatin qad adhallatni. Ya, sampai Nabi tidak tahu sampai di mana di berjalan, berapa jauh di berjalan, sampai ke satu tempat. Di situ dia di fa iza bi sahabatin qad adhallatni. Lihat ke atas, tiba-tiba ada awan yang melindungiku. Panadhartu, lalu saya menoleh ke atas. Fa idza fiha Jibril
Bersama awan itu ada Jibril. Masya Allah. Nampak di hati. Kenapa kita kalau nampak di hati gitu ya? Masya Allah. Jibril bersamanya. Fanadani. Jibril lalu memanggilku. Jadi memang di saat sedih, di saat susah datang faraj, kelapangan, datang yang membahagiakan. Faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak. Allah sudah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu. Jadi Taif itu termasuk kaumnya Nabi juga. Karena Nabi dulu disusukan di Bani Sa'ad. Dia tibokin kaum Taif. Tibokin kaum Taif. Jauh lo dia Taif dulu. Nabi dulu disusukan di Bani Sa'ad. Badiyati Bani Sa'ad. Amun Allah waktu belajar tak pernah sampai. Ketika pejo anak nang kenek no, sampai jadi. Subhanallah. Barakahnya. Sami'a qawla qaumika lak wa maraddu alaika, dan bagaimana mereka menolakmu. Wa qad ba'atha Allahu ilaika malakal jibal. Sekarang Allah mengutus kepadamu malaikat gunung. Malaikat gunung. Jadi tukang atur gunung. Wih, berat kerjanya tu saya. Salah ya. Mengurus gunung. Nah, lita'murahu bima syi'ta fihim. Tinggal kau perintahkan, hai Muhammad, apa yang mesti dilakukan oleh ini malaikat terhadap kaummu itu. Makkah dah menolak, Taif sudah menolak, maka sudah istilah masalah masuk ayam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, fanadani malakul jibal, lalu malaikat jibal pun ikut memanggilku, fasallama alayya, dan mengucapkan salam kepadaku, thumma qala, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala zalika fima syi'ta, pokoknya terserah kamu hai Muhammad. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, kalau engkau mau hai Muhammad, saya tautkan dua gunung Mekah itu ke atas mereka. Kan Mekah kan di lembah, Mekah itu di lembah. Di kiri kanan lembah itu ada Jabal Abul Qubais di atas Safa, ada Jabal Qa'iqi'an di atas Marwah. Nah di Tawin itu kedua apa tinggalnya? Sampai tadi pun tak malah yang di bawah tadi. Kalau sudah gunung dituang ke dati ke lembah, penuh enggak? Penuh tak kuburlah hidup-hidup orang itu. Subhanallah. Kalau awak tiba tawaran macam itu gak amunya. Sampai dibuat dia orang macam itu, dia tahu gawak ngaji dia. Tu datang pejabat mereka. Nak apunya ustaz je lah. Ya, kat suruh-suruh nak pindah saudanya. Kena muak? Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW enggak. Dan kita pun insyaAllah tidak. Ya, kalau sampai bertanya, gawat enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, enggak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la syarika la yusyriku bihi syai'a. Jangan, karena menimpakan azab kepada mereka itu tidak menyelesaikan dakwah, tidak menyelesaikan masalah. Iya, kita mungkin senang, mampuslah kalian semua, selesai dakwah? Tidak. Ini sebab ini perlu hikmah dalam dakwah kaum muslimin dan muslimat. Sebab tidak sedikit kita dai kadang-kadang ya, karena nak melampiaskan
melampiaskan marah gitu. Awak lah ni kena cuba-cuba orangnya kan, kacau tak nawa kami ni kan, itu ya. Dai tidak, karena dai itu tidak ada menyimpan dan makanya tak ada dai kalau masih nak berbantah je kau jauh. Dia waduh tumbuh nak bakalau kan, berarti tidak dai Nabi SAW. Begitu dahsyatnya penghinaan pada dirinya. Kan tak ada orang Nabi dah. Uang bongak-bongak alang mampunya. Kalau le para petinggi jadilah kan, le berlawan kan. Kan tak jipaji anak kecil, kemudian orang-orang yang kurang akal. Itu dia suruh dia. Tu belok golo sudah itu. La haula wala quwwata. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan tidak. Nah ini harus kita ikut. Jangan nak beradu keras kepala, jangan beradu kepala. Kalian nak ambil Masjidil Haram, ambillah. Niat Allah nanti akan kembalikan. Kalian nak kuasai Taif, kuasailah. Nanti Allah akan kembalikan. Jelas? Biar mundur selangkah untuk maju dengan langkah yang tidak terbatas. Dan ini Nabi penglihatannya, Nabi melihat ke depan. Apa jawaban beliau? Tidak, saya masih berharap mudah-mudahan Allah akan keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang menyembah Allah saja, tidak menyekutukan. Yang tua-tua ini memang yang namanya kayu dulu latoi, toynya tidak mau ditakik lah. Majal kapat sensor putian tairan payah. Sebab biasanya orang-orang tua-tua itu melihat kita, itunya wang potang lu berselawang potang tanya kan, itu nampak dan patah wang tak bah selawangnya tua lu nak jauh-jauh dari ini kan, itu kalau itu katanya. Jadi ada kesombongan, padahal dia tidak ada menuntut ilmu, tidak ada dapat hidayah. Tapi begitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tetapi ada anak mereka insya Allah akan datang dan mereka akan dididik. Berapa banyak, mohon maaf ini, orang yang tidak atau orang yang menentang dakwah kita kepada sunnah itu, tapi masya Allah anak-anaknya masuk ke sekolah kita, masuk ke sekolah kita, entah apa tafsirnya, wallahu a'lam. Berarti mereka sebenarnya hati kecilnya percaya bahwa yang kita ajarkan benar, bahwa akhlak anak-anak yang belajar dengan kita baik, bahwa akidahnya sahih. Nah, cuma tu dia terlangsung basah, jadi payah. Jadi oleh kaum muslimin, jadi sebenarnya hati kecilnya kaum orang-orang yang menentang dakwah itu sebenarnya, kalau tanya mana ya, batuin sahabat ustaz dunia ni, tapi apa lah pocau mat deh ni, itu masalahnya. Memang takut bono pocah ni sudah itu nya tukang pocah, ini tukang pocah yang nyabu nak menyatukan umat itu, dia kalau dia mencari-carikan umat. Ya. Gimana antum nak mengatakan menyatukan umat? Semuanya dibiarkan dalam keadaan apapun, semuanya tidak masalah. Masuk jalan kiri sahih jua, masuk jalan kanan sahih jua, masuk lubang boleh jua, tidak ada masalah. Jika ada dai mengatakan tidak ada masalah, cira inya sedang bermasalah. Sebab umat banyak yang tak tahu, lalu kita menyimpan dan menyembunyikan ilmu yang kita ketahui. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW tidak menerima tawaran malaikat gunung tadi. Apa alasannya? Sebab beliau masih ingin akan lahir dari tulang-tulang sulbi mereka
hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Jadi syahidnya di sini bahwasanya di antara malaikat ada yang bertugas mengatur urusan gunung-gunung. Nah, kalau tentu nak tahu bagaimana cara dia ngurus, jumpalah dengan beliau. Ya, jumpa dengan malaikat tuh. Ya. Kalau enggak, kita beriman bahwa gunung itu ada malaikat yang mengaturnya. Seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Bi qimmatis sihah. Taib. Kemudian di antara malaikat itu wa minhumul malakul muwakkalu birrahim. Ada pula malaikat yang ditugaskan untuk memantau perkembangan rahim wanita. Memantau perkembangan rahim wanita. Taib, ala madalla alaihi hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah azza wa jalla wakkala malakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla menugaskan malaikat, yaqul ya rabbi, setiap terjadi progres perkembangan janin atau penciptaan anak manusia dalam rahim, malaikat melaporkan, ya Rabbi nutfah, ya Rabbi sudah setitik mani, ya Rabbi alaqah, ya Rabbi sudah segumpal darah. Kan Allah yang menciptakan, tapi dia melaporkan, ya Rabbi mudghah, ya Rabbi sudah menjadi segumpal daging. Fa idza arada ay yaqdiya khalqahu, ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, qala, malaikat itu berkata, adzakarun am untha, ini ya Allah kita ciptakan yang laki-laki atau perempuan, syaqiyun am sa'id, masuk neraka atau masuk surga, melarat atau bahagia. Famar rizqu wal ajal, bagaimana rezeki dan ajalnya. Fayuktabu fi batni ummih, itu semuanya sudah dituliskan sejak anak itu berada dalam perut ibunya. Jadi semuanya sudah tertulis, rupanya antum aja yang lupa. Hah? Dah ingat lagi apa yang dijanjikan? Awak dah berjanji dengan Allah dan Rahim dulu, tapi antum lupa. Makanya perlu kita selalu diingatkan dengan janji itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Makanya kita ulang-ulang mengaji tauhid ini. Dan ilmu yang terbaik itu adalah ilmu tauhid. Karena apa? Dosa yang paling dibenci dan oleh Allah itu adalah dosa syirik. Maka tauhid harus selalu dihidupkan, syirik harus selalu diperingatkan. Sebab berapa banyak orang takut syirik tapi dia berbuat syirik, tak tahu dia syirik itu apa. Dulu guru kami Dr. Asyamsan pernah menggambarkan dalam sebuah daurah waktu itu di Medan. Dia katakan syirik itu ibaratnya seekor singa buas, tapi banyak di antara orang Islam tak tahu itu apa singa itu. Syirik itu tak tahu dia. Semua dai mengatakan jangan menyekutukan Allah, sah? Semuanya paham, semuanya mengatakan bahwa syirik itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Semuanya. Cuman yang syirik itu seperti apa, jarang yang detail disebutkan. Kecuali yang mengaji sunnah. Kecuali ngaji sunnah. Karena di dalam sunnah itu jelas. Dalam sunnah Nabi jelas jalan-jalan menuju syirik ditutup oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Misalnya jangan gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gulu ke Nabi akan berakibat
mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah berlebihan mengkultuskan Nabi, apa yang terjadi? Terjadi apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, apa yang terjadi pada Nabi Uzair alaihissalam, apa yang terjadi dengan wali-wali alaihim rahmatullah. Banyak orang bergulu terhadap wali, menjadikan wali seperti penguasa alam ini. Kan ada? Nah, mereka yang mengultuskan wali itu tahu tak syirik berbahaya? Tahu. Tapi tahu tak mereka mengkultuskan wali itu syirik? Tak tahu. Yang masalah. Jadi seolah-olah hati-hati ya syirik, hati-hati dengan singa ya, tapi tak pernah disebutkan gambaran singa itu seperti apa. Sampai ketika dia berjumpa dengan singa itu katanya, tengoknya Masya Allah pinggangnya ramping. Kan singa itu kan walaupun makannya kerbau seekor, tapi pinggangnya tetap ramping. Awak makan sepiring, tapi pinggang sudah kayak balon. Nah, kemudian kepalanya besar, mata tatapannya tajam, sah. Kemudian Masya Allah ganteng. Nah, kekar badannya, jenggotnya tebal. Ya tak? Jadi suaranya pun dahsyat. Gitu kan? Nah, yang tak pernah tahu bahwa itu singa, lalu dia Masya Allah rancak kucang kayaknya. Apa boleh makan dia? Sanggup adanya kucang, dia sekiranya itu kucing raksasa. Airnya di dekat-dekatnya, jadi dekatnya, di usap-usapnya. Masya Allah, rancak janggut encoynya kan? Masya Allah. Ya, singa itu menunggu dia lapar saja, nanti disantapnya. Begitulah kira-kira gambaran umat hari ini ketika syirik diingatkan, tapi seperti apa syirik tidak disebutkan. Bahkan tidak sedikit atas nama agama syirik dilakukan dengan ikhlas, iya kan? Lihat, pernah antum hadir acara sema menyema? Coba hadir sekali, so. Dah ada eponara. Tapi nampak rekaman atau ada yang menceritakan. Tuak ndak syirik ke tuaknya? Ya tanya, ndak syirik. Mam nyembeli monton polo kabo ke taluk. Taluk tu banyak ikan. Nak lejen diganggu anak cucu oleh penunggu muara sungai itu. Tu tanya ke atur, ndak syirik ke tuak? Syirik pelayang lainnya. Kan pakai bismillah tadi bantainya. Iyalah saya pakai bismillah. Monton pakai la ilaha illallah. Pakai salatullah dan sebagainya, bacaan-bacaan semua, sehingga dianggap itu tidak syirik. Apa sebab? Bantai pakai bismillah. Dia lupa niatnya bukan lillah, tapi niatnya untuk penunggu muara sungai. Walaupun diucapkan bismillah, hatinya lain. Nah, ini tidak dijelaskan. Acara bakar tongkang, pembukaan oleh pejabat misalnya, tukang doanya ustad. Tukang doanya ustad. Ini acara syirik diikuti oleh, iya kan? Ada doanya tuh. Penutup dengan doa. Allahumma firli. Subhanallah kaum muslimin. Jadi orang enggak tahu itu syirik. Nah, lalu ketika ada yang menjelaskan, ini Wahabi, sodo ndak bulio, sodo ndak. Apa sebab? Sebab sebagian besar kita tidak mengetahui itu syirik. Lalu ada sebagian yang mengetahui setelah belajar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyembelih sesuatu selain Allah. Allah sendiri yang melarang.
Ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, saya bernazar menyembelih seekor onta di Buana. Tahu Buananya? Itu putih Buana, nak makan? Ada sebuah tempat dekat Mekah. Nabi tanyakan waktu itu, apakah afiha wathanun min awthanil jahiliyah? Di situ ada tak berhala jahiliyah? Katanya tidak. Akana yusbahu fiha li ghairillah? Pernah tak jadi penyembelihan karena selain Allah? Tidak. Walau tunaikan nazarmu. Artinya kalau seandainya itu tempat perayaan jahiliyah, Nabi larang menyembelih di situ. Mendekati tempat jahiliyah saja dilarang sebab menyerupainya. Jadi syirik tak menyembelih karena selain Allah tabaraka taala. Hah? Dia nazar? Itu. Silakan.
Allahumma rabbana Taib, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Jadi malaikat yang selanjutnya adalah hamalatul arsy. Wa minhum hamalatul arsy. Malaikat para pemikul arsy. Mereka pembawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti arsy itu dibawa oleh malaikat. Dalam surat Ghafir ayat 7, para menulis menukil dari Al-Qur'anul Karim, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang bawa arsy itu tentu bukan manusia, tapi malaikat. Wa man haulahu, dan malaikat yang di sekitarnya. Tentu tahu makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Makanya semakin ke atas semakin besar. Coba lihat bumi kecil, di atasnya matahari lebih besar, di atas matahari lagi ada bintang-bintang, planet-planet, kemudian lebih besar lagi. Kalau ahli fisika menyebut sampai triliunan jumlahnya, besarnya sampai ratusan ribu atau jutaan kali besar bumi. Nah, lebih besar dari itu langit. Lebih besar dari itu adalah langit, dan lebih besar dari langit adalah arsy Ar-Rahman. Dan Allah lebih besar dari segala yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zatnya lebih besar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wajarlah yang di atas besar, yang di atas besar, karena di atas lebih lapang daripada di bawah. Buktinya gara-gara sejengkal tanah kita berkelahi di sini, karena di sini sempit, di atas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka para pembawa arsy dan malaikat-malaikat lain yang di sekitar arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Rabb mereka, bertasbih memuji Allah tabaraka wa taala. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan selalu mohon ampunan untuk orang-orang beriman. Jadi kita sebenarnya untuk mendapatkan ampunan atau mendapatkan doa istighfar dari malaikat, kalau malaikat yang mintakan ampun mustajab ya, maka perkuatlah iman kita. Maka pelajari iman itu membuat dosa kita diampuni. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Pada hari kiamat arsy Rabbmu dibawa oleh 8 malaikat di atas mereka. Berarti arsy nanti akan di atas, tinggi, dan Allah di atas arsy. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Arsy Allah pada hari kiamat itu dibawa oleh 8 malaikat. 8 nabi, 8 malaikat. Nah, berarti kalau 8 malaikatnya kenek ti arsy. Kenek ti arsy, balapan tu kosong. Baik.
bawa dongan condapo malaikat pembawa aras. Nabi mengatakan uzinali an uhaddithakum an malakin min malaikati min hamalatil arsh. Allah izinkan kepadaku menceritakan kepada kalian tentang malaikat pembawa aras itu. Apa kata Nabi SAW? Ma baina syahmati uzunihi wa mankibihi masiratu arba'imi'ati sanah. Dari daun telinganya sampai ke bahunya jaraknya hanya 400 tahun perjalanan. Nah, coba yang kodang Mesir telingo jalan ke bau sampai akhir tahun perjalanan. Saya coba ngulil yang dunia 4 tahun Nabi aja ngulil yang bumi kan dari 1 tahun saya coba nggak ada berhasil orang pada mati sudah mau hilang di segitiga Bermuda. Alum bisa dong memecahkan rahasia itu beginilah. Jadi oleh sebab itu, jadi perjalanan jarak dari telinga ke daun telinga paling ondang, paling tinggi tambah lampai tuliga ada. Nah, kalau sebanyak besar itu besarnya 8 orang yang bawa aras, itu bayang godang aras, tidak itu bayang. Nabi membuat permisalan aras itu bumi dan langit yang 7 ini, langit yang 7 lapis itu adalah ibarat 7 koin yang di seperti cincin yang dilemparkan di tengah lapangan yang luas. Itulah langit itu nya. Kenek langit itu nya dibanding aras. Jadi aras itu sangat besar. Makanya bumi bisa dibuat seorang malaikat tadi. Maka jangan rengkang tuan-tuan. Suang dalam Ta'ala mau bantu seorang malaikat tekam nama Nui lama sebubi ke saudara. Jadi ada itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sedangkan malaikat yang berada di sekitar aras itu, qala ba'dul ulama alladzina hawla al-arsy humul malaikatul karubiyun. Mereka itu adalah malaikat yang disebut dengan al-karubiyun. Wa hum ma'a hamalil arsy asyraful malaikah. Mereka itu bersama pembawa aras itu adalah malaikat paling mulia. Malaikat paling mulia. Tentu saja setelah Jibril alaihi salam dan Mikail. Ini jenis malaikatnya jenis malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena mereka yang paling dekat dengan Ar-Rahman. Di sekitar aras. Di sekitar aras. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian masih banyak lain-lain. Cukup begini dulu malamnya. Baik. Siapa di antara adik-adik bisa menyebutkan tugas-tugas malaikat? Mulai yang pertama. Apa bisa? Tugas malaikat. Yang pertama. Langsung cepat nyawa. Awalnya hidup lah langsung cepat nyawa. Memberi rezeki Allah. Malaikat, tugas malaikat yang pertama, yang potong dulu ya, coba. Cakur. Nanda lu. Jibril tugasnya mengantarkan, Masya Allah.
Mumtaz. Tak, sini. Masuk. Kunyang atau umum? Nah, kunyang dulu ya, enggak perlu. Baik, sudah itu dah. Hah? Pikir dulu anaknya. Yang nomor 2, malaikat pencatat amal. Masya Allah. Apa nama? Hah? Karena kira paling situ nak mati juga dua. Hah? Raqib dan mati. Setengah yang kami tapi aja setengahnya. Nah, Masya Allah, hayakallah. Seterusnya, apa lagi? Lama itu sudah sampai tadi. Nah, apa tugasnya? Nah, cabut wujud. Israfil, tugasnya ada yang tahu tugasnya? Nah, nyuk trompet. Bagi 2 ya. Nah, bagi 2 punya kamu itu ya. Masya Allah. Orang lupa yang Israfil. Apa tugas Israfil? Apa tugas Israfil tadi? Ini trompet. Trompet apa, bro? Kan trompet saya tahun baru dulu kan. Sakakalan tanda kiamat. Ada nama malaikat Mikail. Apa tugas? Sudah tadi, tenang. Menyuburkan tanaman. Masya Allah. Masya Allah. Iya nya? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Malaikat maut ya. Baik. Yang pertama tadi kita bahas malam ini, malaikat malaikat enggak, itu mengingat nih. Nah, penjaga gunung sini. Akhirnya dapatnya dia. Masya Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Malaikat maut ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita keberkahan ilmu dan kesalehan amal. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada kan? Nah, tidak ada marbut lah ya. Marbut. Jadi ada malaikat yang kerjanya menjaga kita, ada. Kemudian ada malaikat yang mencari tempat-tempat majalis az-zikir, ada. Ini majelis-majelis seperti ini insya Allah dikelilingi oleh malaikat. Oleh sebab itu makanya nyaman kita karena ada penjagaan malaikat. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini kita ngaji. Mudah-mudahan esok masih berjumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.